dari your life is, lo jadi ngerasakan bahwa hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Iya lagi. Ya. Kalau bahas-bahas kayak gini, gue juga mau bawa life experience gue sendiri deh. Hello, kayaknya di setiap pembahasan my life is gue akan selalu bahas life experience nih. Kayak baru pertama aja. Ya, tapi tenang, ini masih berkaitan. Oke, semuanya juga masih berkaitan, gak sih anjir. Ya. Bahwa gue mau ngasih tau bahwa gue pernah menjadi orang yang secara gak langsung, semua sih kayaknya gak cuma gue doang. Gue siapa? Intinya bahwa gue pernah menjadi orang yang secara gak langsung itu diuntungkan, ditinggikan, dan diidam-idamkan. Disclaimer, bukan bermaksud untuk menunggu dan narik beberapa validasi lainnya sih gitu. Oke, baik again. Gue cuma mau ngerimain lewat what's on my life experience seperti biasa di konten my life is. Ya, gue pernah ada di titik dimana gue seberuntung itu. Contohnya, gue pernah dikasih kesempatan sama beberapa orang untuk mengemban beberapa hal atau beberapa keahlian yang gue sendiri tuh sebenarnya seragu itu untuk mengembannya, menjalankannya, melakukannya. But at the end, mereka benar, I can. Walau ya diantara semua keselesaian itu, kerampuan itu, ya nggak melulu bagus yang banget sih endingnya. Ya nggak apa-apa, at least I've tried. Ya gue akhirnya I finally I've done. Gue akhirnya berhasil menyelesaikan itu gitu. Ya walaupun ada yang beberapa mungkin gak bagus-bagus banget endingnya gitu. Lagian beberapa hal di hidup kadang can give you some lemons or lesson learned kan. Terus selain itu gue pernah merasa sedih terima itu oleh beberapa temen gue. Kalau gue mau ceritain yang mana nih? Sampai yang temen gue kalau ada tugas kelompok tuh selalu pilihnya gue, maunya sama gue, kita jadi yang sekelompok terus menerus lah kayak gitu. Terus pernah juga gue kayak sedih puji atau sedih sanjung itu banget sih sama temen gue yang ada di fase dimana si temen gue cewek ya, si said I'm very beautiful, masya Allah. Sampai yang kita foto berame-rame bahkan ya, tapi dia tuh kayak seminder itu dan rela pindah posisi buat yang tadinya dia di sebelah gue, tapi dia tuh sampai senggak mau itu di sebelah gue karena dia ngomong terus terang itu bahwa kayak gue gak boleh sebelah nama gue gitu. Karena dia cantik banget, yang secara langsung tuh ibaratnya dia takut kebanting kayak. I know that is too much ya guys. Ya intinya dia gak mau sebelahan sama gue gitu. Oke, mungkin beberapa waktu pertama-tama tuh dia gak yang terus terang loh. Kenapa dia gak mau sedeket itu banget terus sama gue ngerasa gue bau banget kah atau gimana. Ternyata makin kesini dia kayak berani bahwa gue gak mau di sebelah Novita karena dia cantik banget, karena gue takut banting kata dia. Maksud gue kayak ada orang yang lebih cantik dari gue, tapi gue kayak gue cekas berani gitu, kayak gitu guys. I means juga kayak punya teman yang ex like you an actress atau memuji kita
di depan banyak orang bahkan. It's a truly loves, ya. Bukan hanya karena isi pujiannya apa sih, tapi kayak gitu, lu paham gak sih? Tapi lalu gue diketemukan lagi sama momen dimana ini adalah yang sebaliknya. Nggak diketemukan lagi sih ya, gue diketemukan sama momen dimana ini adalah yang sebaliknya gitu. Di balik gue pernah sedih terima itu, ternyata di waktu yang lalu kayak, lu pernah gak sih lagi ngalamin hal baik, lagi ngalamin hal apa gitu, kayaknya katakan deh, tapi tiba-tiba lu ngeliat sesuatu hal yang gak enak aja gitu loh, entah di masa yang lalu. Gue kayak tiba-tiba terobek gitu, ternyata di masa yang lalu, di waktu yang lalu gue pernah gak sedih terima itu. Gue pernah nyenggol cerita ini juga sih, kalau ada yang sadar ya, tapi gue lupa itu di video yang mana, yang keberapa. Tapi ya hanya sekilas gitu aja sih gue nyampeinnya waktu itu gitu. Jadi gue tuh pernah mengalami tidak diterimanya dalam sekumpulan pertemanan gitu. Gue nggak mau nyampein ini detail waktunya kapan dan di masa yang kapan, maksudnya kayak di masa yang sekolah kah, di masa yang belum sekolah kah. Kan di masa yang sekolah juga banyak ya, SD, SMP, SMA gitu. Pokoknya gue pernah mengalami ketidak diterimanya gue dalam sekumpulan pertemanan, entah itu dalam bentuk pengkhianatan, penindasan secara tidak langsung, nggak terang-terangan banget, dan kayak gue kayak pada saat itu kayak gue gak ada siapapun lagi gitu, sampai gue kayak gak ada siapapun lagi gitu, sampai yang bahkan gue tuh harus berteman sama orang yang gue gak nyangka akan bisa berteman sama dia, dan dia adalah anak yang juga gue tahu dia tuh gak gampang bergaul, suka menyendiri dan diem-diem aja banget anaknya. Sedangkan gue anak yang sebaliknya pada saat itu. Tenang guys, gue sekarang udah jauh lebih tenang. Tapi ternyata she was help me, and she really helps my life sih pada saat itu. Gue banget sih kadang pengen nyampe nama dia, karena dia berjasa banget di hidup gue. Yeah, she really helps my life pada saat itu. Kayak, lu tau gak sih orang yang biasa ditemenin terus tiba-tiba gak ada teman sama sekali, dan akhirnya dia punya teman satu aja tuh, itu merasa beruntung banget bro, kayak gitu. Terus gue sempet yang I was headed beberapa part dari diri gue, my physical terutama, karena salah satu orang terdekat di hidup gue, sebenarnya ini part kedua sih, cuman gue nulisnya nyatu nih ya. I was headed beberapa part dari diri gue, my physical terutama, karena salah satu orang terdekat di hidup gue yang pernah mengatakan berkali-kali bahkan hal yang gue rasa itu kurang pantas bahkan untuk dia lontarkan ke gue berulang-ulang. Alhasil gue jadi kayak minder, and sometimes gue benci banget diri gue karena hal itu. Benar juga lagi, kayak orang yang paling lihai menjatuhkan lo adalah mereka yang ternyata mengenal lo banget. Terus belum lama ada salah satu commenters
yang nge-trigger gue, komentars di YouTube yang nge-trigger gue akan hal itu lagi. Sebenarnya nggak ke hal itu banget, tapi kayak I know what yang dia maksud, kayak gitu. Dan sudah bisa dipastikan ya bahwa I'm down